Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Yellow Zack ya. Masih bersama Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Indonesia, Universitas Indonesia, Pak Ahmad Gamal. Pak Ahmad Gamal, ini ada apa nih di depan nih Pak? Nih. Ini yang tadi saya cerita ya. Jadi kita punya banyak produk yang sudah dilisensikan ke mitra industri. Yang paling utama adalah yang masuk kategori obat dan pangan fungsional. Nah, ini adalah contoh pangan fungsionalnya ya. Ini silakan dicari di marketplace sudah ada. Nggak boleh disebut marketplace-nya soalnya. Jadi ini adalah turunan dari produk madu ya dan propolis yang sudah mulai diuji praklinis untuk keperluan suplemen buat keperluan pengobatan pasien COVID-19 ya. Lalu kemudian ini adalah berbagai produk kosmetik yang juga dihasilkan oleh teman-teman dari Fakultas Farmasi UI. Mereknya adalah Blimbing Island. Nah, Blimbing Island ini menarik ya, soalnya jadi bukan hanya produk inovasinya saja, tapi perusahaan yang memproduksinya itu juga adalah startup yang diinkubasi oleh Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark. Jadi pekerjaan kami ini agak banyak karena satu kita memberikan dana penelitian buat peneliti. Setelah sukses ada yang teknologinya dilisensikan ke mitra industri, ada juga yang penelitinya memutuskan saya mau bikin perusahaan sendiri aja gitu. Nah, ini adalah contoh yang perusahaannya dibuat sendiri oleh peneliti bersama dengan mahasiswa dan alumninya. Oke. Pak Gamal, jadi itu kalau apa namanya? Kalau kita ingin berusaha dan ingin mendapatkan lisensi hak cipta itu bisa langsung ke sini ya? Betul, ya. Jadi sudah satu pintu ya, tidak perlu berhubungan dengan banyak pihak, tinggal menghubungi Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark. Kami punya daftar yang cukup panjang ya, daftarnya ada sekitar 500 teknologi yang bisa dilisensikan ke mitra industri. Dan juga kalau misalnya tujuannya bukan melisensikan gitu ya, tapi sebenarnya membangun startup baru, bisa lihat list itu, lalu kemudian bisa mengusulkan proposal startup ke kami, dan kami juga mendanai pendirian startupnya. Oke, jadi buat masyarakat Indonesia, terutama warga di lingkungan sekitar Universitas Indonesia, betul. Kalau mau berusaha, datang aja ke Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark UI. Betul. Karena Anda dijamin akan mendapatkan informasi yang pasti tentang usaha-usaha yang akan menjadi pilihan konsumen. Betul ya? Kira-kira begitu. Ya. Jadi nggak usah mikir-mikir gue mau bikin apa sih, ya datang aja ke sini. Nah, Tribuners, di balik itu semua ternyata di balik Kedirektoratan Inovasi dan Sains Teknopark Indonesia ada Pak Ahmad Gamal. Nah, kita pengen tahu nih Tribuners, siapa sih Pak Ahmad Gamal sebenarnya nih? Masih muda nih. Pak Ahmad Gamal aslinya mana sih? Saya suka bingung kalau ditanya begitu karena campurannya banyak. Jadi saya ngaku orang Betawi aja. Mudah-mudahan masih diaku sama orang Betawi. Bapak saya dari Betawi, ibu saya dari Jawa. Tapi kalau masih dirunut lagi, bapak saya masih ada keturunan Cirebon dan Bugis. Ibu saya juga masih ada keturunan Sundanya. Wow. Jadi boleh ngaku orang Betawi tapi aslinya orang Indonesia, kira-kira gitulah. Sama, saya juga campuran. Pak Gamal, gimana sih? Emang cita-citanya pengen jadi peneliti ya? Iya, jadi cita-citanya sebenarnya pengen jadi dosen. Cuma karena dosen itu di Indonesia punya kewajiban tridharma namanya. Jadi selain dia mengajar, dia harus meneliti dan juga melakukan pengabdian masyarakat gitu. Saya dulu lebih banyak melakukan pengabdian masyarakat. Sekarang dalam kapasitas saya sebagai Direktur Inovasi dan Sains Teknopark mungkin lebih banyak terlibat dalam kegiatan penelitian. Oke, itu mungkin waktu SMP di mana sih? Dulu di SMP Al-Azhar di Palmerah. Ya. Oh, Palmerah. SMA-nya di 78 di Jakarta Barat. Jangan-jangan waktu SMP sama SMA nggak pernah pacaran ya, belajar mulu ya? Ya begitulah. Oh gitu ya? Agak serius dulu sekolahnya. Oh gitu ya? Itu udah disampaikan ke orang tua mau jadi
Eh, enggak. Enggak Jadi ya? ceritanya agak unik ya. Sebetulnya saya dulu pengen jadi gitaris. Oh, gitaris Eh, bro. Iya, terus orang tua nggak ngasih izin gitu. Ah, Nah, kata ibu saya, kamu nanti mau makan apa katanya gitu. kalau jadi gitaris. Kalau jadi gitaris, terus kemudian saya bilang ya udah saya ambil kuliah yang agak di tengah-tengah ya, karena orang tua zaman dulu kan maunya kalau nggak jadi dokter jadi insinyur gitu Iya, ya. tukang dokter Saya atau tukang bilang insinyur. ya saya akan kuliah di Fakultas Teknik tapi ya agak nyeni-nyeni dikit lah gitu. Iya. Jadi pilih jurusan arsitektur. Lalu kemudian masuk di jurusan arsitektur, lalu kemudian setelah 4 tahun kuliah jadi arsitek profesional, saya belum menemukan panggilan hati gitu ya. Iya. Panggilan hatinya kayaknya lebih tertarik untuk dengan masalah-masalah ekonomi dan masalah perkotaan. Jadi kemudian saya kuliah lagi S2 dan S3-nya di perencanaan wilayah dan kota. Oke. Waktu itu belajar gitarnya otodidak atau les? Enggak, saya sempat les 12 tahun, terus Wow. kemudian jadi guru gitar juga, Oh. terus kemudian karena harus sekolah ke luar negeri, karena memang tuntutannya saat itu adalah S2, S3 di tempat yang baik, jadi kebetulan alhamdulillah dapat beasiswa, kemudian ya harus disimpan dulu ya, jadi gitarisnya dan kemudian jadi saintis gitu. Apa gitar yang paling disuka? Gitarnya Iya, atau lagunya? gitarnya. Gitarnya saya dulu ada ya satu merek gitar, nanti nggak boleh disebut nanti jadi. Oh, Ada satu merek sebut gitar aja nggak apa-apa, sebut aja. ya ada satu merek gitar yang saya pengen banget punya ya, apa namanya Ramirez. Oke. Eh, Mahal dong itu. Iya, saking mahalnya saya tidak pernah bermimpi untuk bisa punya ya. Karena harganya seharga mobil katanya Iya. gitu. Tapi yang sering dipakai? Yang sering dipakai saya pakai gitar yang murah aja. Ada satu gitar tapi handmade dari Ceko gitu ya, yang dulu sempat dibeli dengan uang jajan sendiri. Itu ngumpulin tuh? Ya. Keren, bro. Ternyata ganteng-ganteng bisa gitar juga. Nah sekarang masih ada aktivitas main gitar? Enggak, sekarang karena udah cukup sibuk ya mengelola DISTP, jadi ya itu jadi hobi aja, dengerin musik aja, sama suka ngobrol sama anak soal musik gitu. Wih, keren. Ini baru nih orang tua yang memberikan informasi tentang musik. Nggak harus les juga, ya nggak? Pak Gamal, mungkin waktu ada pertentangan jiwa itu ya, mau jadi gitaris, sementara orang tua ingin menjadi ya gitulah tukang insinyur sama dokter, itu gimana tuh pergolakannya? Ya cukup berat juga saat itu, tapi yang membuat saya bisa memutuskan untuk akhirnya jadi saintis adalah saya dulu tinggal di kampung ya, jadi perumahan yang dihuni orang tua saya itu ya di pinggiran lah, karena kami bukan keluarga yang sangat berada. Jadi saya kalau mau sekolah itu saya selalu lewat kampung. Nah di kampung itu kan nggak ada got, nggak ada waktu itu belum ada listrik juga gitu ya. Jadi kalau saya lewat itu di Jakarta? Itu di Jakarta, tapi di pinggiran Jakarta. Oh, pinggiran Jakarta. Oke, lanjut. Lalu kemudian kalau saya jalan itu saya sering kepleset gitu ya, dan ya saya sering banyak ngobrol lah dengan, saya juga punya banyak teman di kampung di situ. Jadi saya ngelihat kita sebetulnya punya masalah dengan kota kita yang wajahnya masih seperti itu gitu. Jadi wajahnya masih, saya tinggal di Jakarta, tapi wilayah yang secara administrasi ini masuk ke Jakarta, tapi ya penampilan fisiknya masih seperti kampung dan kehidupan masyarakatnya juga masih kehidupan kampung. Jadi di sebelah rumah saya itu waktu kami pindah ke sana masih ada lahan yang cukup besar yang dipakai orang-orang untuk bercocok tanam. Dan pada saat kami pindah ke situ masih ada kerbau yang mohon maaf buang kotoran gitu ya di jalan, atau kadang-kadang dia masuk ke rumah kosong gitu. Jadi saya pikir mungkin saya bisa bermanfaat dengan cara yang lain gitu ya. Mungkin nggak jadi gitaris, tapi dengan jadi perencana kota mungkin ya saya bisa sedikit banyak berkontribusi ke permasalahan kota kita yang seperti itu. Kalau nggambarin geografisnya sih kayaknya wilayah selatan Jakarta nih. Jakarta Barat yang ada di selatan. Oh gitu ya.
Oke. Ternyata Pak Gamal punya cita-cita mulia bahwa beliau ingin menjadi saintis karena memang ingin mengubah dan mengangkat derajat warga Indonesia. Terus perjalanan dari SMA itu tembus ke UI kan tentu pada saat itu susah ya. Betul. Itu gimana tuh bisa tembus ke UI? Iya, jadi ya belajar keras ya barangkali ya. Satu-satunya motivasi saat itu sebetulnya adalah karena kuliah di swasta kan cukup mahal ya buat orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya guru gitu. Oke. Oh, Jadi guru karena negeri. guru di negeri, Oke. betul. Jadi kalau mereka harus membiayai saya kuliah di swasta, sepertinya tidak memungkinkan. Jadi kalau pilihannya antara, jadi pilihannya saat itu buat saya bukan kuliah di swasta atau di negeri gitu, kuliah atau tidak kuliah. Berat jadi, juga ya. Jadi konsekuensinya cukup berat. Gitu. Jadi akhirnya ya harus belajar cukup rajin gitu ya supaya kemudian bisa diterima di UI. Waktu saya diterima di UI itu senangnya bukan main, karena bukan apa-apa sebetulnya. Ada banyak universitas yang bagus tentunya di Indonesia kan, ITB, UGM, IPB dan seterusnya. Tapi kalau saya harus kuliah di ITB atau di UGM, saya harus kos. Nah, saya nggak tega sama orang tua saya untuk minta ongkos untuk kosnya itu gitu ya. Jadi kalau di Depok saya masih bisa pulang pergi ya, dari rumah. Makan masakan mama. Makan masakan ibu ya. Makan gitu. Ibu. Kalau di tempat kosan makan ngeliatin orang, waduh nggak punya duit. Pak Gamal, nah waktu itu pilihannya langsung teknik ya? Ya, jadi tadi seperti saya bilang karena saya nggak mau jadi dokter karena saya nggak suka ngelihat darah. Walaupun sekarang jadi banyak berhubungan sama dokter juga ya, karena DISTP banyak mengelola inovasi yang berkaitan dengan alat kesehatan. Dan saya juga sebetulnya masih kepengen berkesenian saat itu. Jadi saya pikir dalam benak saya yang masih naif saat itu, arsitektur ada di antara keduanya, di tengah-tengah gitu. Jadi saya kemudian memilih Sumbang. Oh, karena di tengah-tengah. Iya. Iya, akhirnya memilih arsitektur saat itu. Lanjut ya sampai sekarang ya. Saya berkarya sebagai arsitek sampai sekitar tahun 2012. Lalu kemudian karena saat itu sudah mulai kuliah perencanaan wilayah dan kota, akhirnya kemudian pekerjaan saya lebih banyak di bidang perencanaan wilayah dan kota. Apa yang sudah dihasilkan dari? Di tahun 2010, setelah saya selesai S2, saya sempat di-hire sama Bappenas untuk membantu penyusunan rencana aksi nasional program percepatan penanggulangan kemiskinan Indonesia atau RAN PPK. Lalu kemudian 2011 sempat diminta membantu menyusun dokumen yang namanya MP3KI, Master Plan Percepatan Penurunan Kemiskinan Indonesia. Jadi sebenarnya sebagian besar pekerjaan saya lebih banyak policy work gitu ya, kebijakan berbasis perencanaan. Ya. Jadi perencanaannya menurunkan angka kemiskinan nih? Saat itu iya. Sekarang lain lagi kerjaannya, ngurusin Blimbing Island. Keren. Pak Gamal, cerita bisa jadi direktur inovasi dan sains Teknopark itu gimana ceritanya? Nggak tahu gimana ceritanya ya. Mungkin nasib kali ya. Jadi saat itu saya masih jadi manajer kemitraan di project yang namanya Smart City. Scientific Modeling, Application Research and Training for City-Centered Innovation and Technology. Jadi Smart City ini adalah pusat penelitian yang didirikan tujuannya ya untuk Smart City ya, untuk kota cerdas. Lalu kemudian kami mendapatkan pendanaan dari USAID, United States Agency for International Development. Karena pendanaannya cukup besar ya, dan proyeknya juga cukup besar gitu, mungkin barangkali pimpinan Universitas Indonesia melihat sepertinya orang ini punya track record yang baik untuk mengelola penelitian terapan. Sehingga di awal 2020 saya dipanggil, diminta untuk mengelola direktorat ini sampai sekarang. Jadi berawal dari Smart City ya? Betul, ya. Jadi sebetulnya saya bukan langsung jadi birokrat, saya memang peneliti, lalu kemudian karena saya jadi peneliti dan menjadi
juga project manager untuk penelitian Oke. itu, maka kemudian saya diusulkan gitu ya kira-kira untuk Oke. mengelola direktorat yang mengelola penelitian. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Pak Gamal buat kita bisa membuat Indonesia menjadi tertata Amin, rapi ya. amin. Karena bagiannya kan analogi ya. Ya, kira-kira Iya. begitu. Pak Gamal, apa yang mungkin pesan atau apa namanya ya, yang pantangan yang harus pesan yang diingat sampai saat ini, pesan hidup dari orang tua yang diingat sampai saat ini. Pesan hidup ya. Iya. Saya sangat mengidolakan ayah saya ya. Oke. Dan yang saya sangat ingat adalah dia selalu bilang, papa nggak peduli kamu nilainya berapa di sekolah gitu. Oke. Tapi kamu harus survive dalam hidup. Jadi menurut orang tua saya yang paling penting adalah bukan mendapatkan prestasi yang sebaik mungkin, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan mandiri tanpa bergantung kepada orang lain gitu. Sehingga kemudian apapun yang kita capai itu menjadi bermakna gitu. Karena bermaknanya bukan divalidasi atau bukan bukan kata orang lain, tapi sebetulnya bahwa kita bisa hidup tanpa menyulitkan orang lain, tanpa membebani orang lain, dan kalau bisa malah lebih baik bermanfaat buat orang lain. Wih, keren. Ini Pak Gamal ini selalu kita doakan bermanfaat buat masyarakat nih. Amin. Kalau bisa lebih luas. Jangan nanti dikira kampanye. Tidak lagi kampanye. Pak Gamal, apa yang menjadi cita-cita Pak Gamal nih sebagai Direktur Inovasi dan Sains Teknologi Universitas Indonesia? Ya, kalau sebelumnya kan saya peneliti ya, Iya. jadi saya tahu persis seberapa sulitnya peneliti itu berhubungan dengan mitra industri. Oke. Jadi seringkali peneliti itu punya gagasan yang sangat baik, lalu kemudian pada saat ketemu dengan mitra industrinya itu dimentahkan gitu ya, karena mereka bilang ini bukan barang yang kita butuhkan di pasar. Jadi sebetulnya misi utama saya adalah menjadi jembatan yang baik antara mitra industri dengan peneliti kita, karena peneliti kita hebat-hebat. Oke. Cuma kasihan mereka mungkin menghabiskan begitu banyak waktu di laboratorium atau di universitas. Nah, mereka nggak punya banyak waktu untuk keluar gitu. Jadi sebenarnya direktorat ini menurut saya harus bisa jadi jembatan ya, bahasa gampangnya, supaya kita bisa membawa industri masuk atau peneliti keluar gitu. Oke. Nah, itu tergambarkan dari berapa banyak lisensi yang bisa kita jual, kekayaan intelektual yang bisa kita jual ke mitra industri. Itu sebenarnya goal saya sebisa mungkin adalah memperbanyak lisensi-lisensi baru, dan kemudian juga meningkatkan pendapatan, baik pendapatan UI maupun pendapatan penelitinya. Supaya, mohon maaf, selama ini kan stigmanya jadi dosen, jadi peneliti itu tidak kaya gitu ya. Nah, saya rasa mungkin memang kalau kita mau kaya ya jadi pedagang aja gitu ya. Jadi jangan jadi dosen, jadi peneliti. Tapi minimal menurut saya harusnya peneliti itu bisa sejahtera. Dan saya rasa kita tahu caranya untuk membuat peneliti bisa sejahtera. Tadi misalnya produk-produk yang saya sebutkan kan sebetulnya sudah mendatangkan royalti ya buat UI. Nah, royaltinya itu kan bisa dibagi lagi ke peneliti, dan kemudian penelitinya mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi itu yang jadi misi utama kami saat ini. Oke. Mungkin saya simpulkan bahwa dari misi dari Direktorat Inovasi dan Sains Teknologi Universitas Indonesia adalah UI menggenggam Indonesia atau UI menggenggam dunia. Betul ya? Pertama dimulai dengan menyejahterakan peneliti dulu aja. Iya. Itu lebih sederhana. Kalau peneliti sudah sejahtera, pasti dunia digenggam. Demikian Tribuners wawancara kita dengan Pak Direktur Inovasi dan Sains Teknologi Universitas Indonesia, Pak Ahmad Gamal. Ahmad Gamal, terima kasih banyak. Sama-sama. Wah, keren pokoknya. Semoga apa yang cita-cita Pak Gamal berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.